Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Melda Cihani, saya dari kelas 10 Kecantikan TK2, nomor absen 28. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kewarganegaraan digital. Yang pertama, konsep kewarganegaraan digital. Dengan demikian, warga digital adalah orang yang cerdas, menggunakan kebenaran, menyadari hal yang baik dan hal yang tidak baik, dan membuat pilihan yang tepat ketika menggunakan teknologi. Kewarganegaraan digital adalah norma perilaku jujur, bertanggung jawab, dan peduli terkait dengan pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi atau ICT secara bersama. Kewarganegaraan digital adalah konsep yang memberikan penyadaran penggunaan teknologi informasi di dunia maya secara bertanggung jawab dengan baik dan benar. Mick Ribble mengelompokkan ada 3 lingkungan yang memuat 9 unsur sebagai berikut. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam lingkungan belajar adalah akses digital, komunikasi digital, dan literasi digital. Yang perlu diperhatikan dalam lingkungan sekolah adalah hak dan kewajiban, etika, dan keamanan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam lingkungan luar sekolah adalah hukum, transaksi, dan kesehatan. Cyberbullying atau cyberharassment, intimidasi atau bullying adalah perilaku agresi yang tidak diinginkan di kalangan anak usia sekolah yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Terdapat 3 jenis intimidasi sebagai berikut. Yang pertama, intimidasi verbal, yaitu dengan mengatakan atau menuliskan suatu hal yang bermanfaat tertentu. Yang kedua, intimidasi sosial, meliputi meninggalkan seseorang dengan sengaja, mengatakan kepada siswa lain agar tidak berteman dengan seseorang, menyebarkan rumor tentang seseorang, dan memalukan seseorang di depan umum. Yang terakhir, intimidasi fisik, yaitu perbuatan menyakiti tubuh atau harta benda seseorang. Intimidasi siber atau cyberbullying adalah pemanfaatan teknologi untuk melakukan segala bentuk gangguan guna merendahkan martabat atau pelecehan kepada seseorang. Di dalam dunia maya, bentuk intimidasi siber sangat beragam. Misalnya berupa mengirim pesan yang menyakiti atau mengancam kepada seseorang, mengungkapkan informasi rahasia atau pribadi, mengeluarkan seseorang dengan sengaja dari komunikasi daring, mengakses ponsel atau akun jaring sosial seseorang, berpura-pura berteman baik dengan seseorang. Intimidasi memberikan efek negatif baik pada pelaku maupun korban yang jika bila dibiarkan akan menjadi kebiasaan buruk yang merugikan banyak pihak. Berikut ini adalah cara untuk menghindari, menyikapi, memberantas intimidasi siber. Yang pertama, hargai dan hormati orang lain. Yang kedua, berinteraksi dan terlibat secara daring. Yang ketiga, tidak menggunakan sekedar nama panggilan. Yang keempat, menghargai semua pandangan dan pendapat. Yang kelima, menentang perilaku interaksi daring. Dan yang keenam, bertingkah laku bijak selama berinteraksi daring. Dampak intimidasi: korban intimidasi dapat mengalami depresi, rasa rendah diri, masa terisolasi.
Rekam jejak digital dan reputasi. Rekam jejak digital adalah semua aktivitas yang dilakukan di internet. Contoh yaitu komentar yang ditinggalkan pada Facebook, Twitter. Reputasi adalah catatan nama baik. Reputasi dapat berubah menjadi buruk setelah membagikan suatu informasi yang tidak benar, baik itu disengaja atau tidak. Menggunakan internet dengan aman atau internet safe. Berikut adalah kiat-kiat yang dilakukan sebagai warga digital. Lingkungan, perangkat, dan akun terhadap upaya orang lain secara ilegal yang dapat merugikan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, perbaharui perangkat lunak. Yang kedua, pasang antivirus. Yang ketiga, jangan pernah mematikan firewall. Yang keempat, jika membagikan wireless atau tethering, gunakan password. Yang kelima, gunakan flash drive dengan hati-hati. Yang keenam, pertimbangkan sebelum membuka lampiran. Dan yang ketujuh, kuncilah ponsel dengan password. Jadilah orang baik. Perlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Bersimpatilah terhadap teman-teman. Jangan membagikan informasi pribadi atau yang bersifat privasi kepada orang lain. Berbagilah dengan hati-hati. Informasi yang dibagikan secara daring akan masuk ke ranah publik yang tidak terbatas jarak dan waktu. Beberapa saran berikut ini untuk melindungi diri dari gangguan yang dapat mempengaruhi masa depan. Yang pertama, hindari mengambil atau membagikan foto atau video. Yang kedua, buatlah jaringan sosial menjadi pribadi atau privasi. Yang ketiga, jangan membagikan informasi pribadi kepada publik. Yang keempat, berhati-hatilah dalam menambahkan teman. Yang kelima, hindari pertentangan dengan cara memblokir orang atau teman. Bergabung dengan cerdas, jujur, dan berhati-hati. Yang pertama, patuhilah hukum terkait dengan hak cipta. Yang kedua, tinggalkan jauh-jauh kegiatan copy paste. Yang ketiga, hanya bergabung dengan jejaring sosial yang sesuai untuk usia. Yang keempat, bertemu secara daring dengan orang asing. Privasi dan keamanan. Privasi dalam kewarganegaraan digital terdiri atas informasi pribadi dan aktivitas yang dilakukan selama berselancar di internet. Keamanan dalam kewarganegaraan digital digunakan untuk mengamankan diri dan harta yang dimiliki. Keamanan yang paling banyak digunakan adalah dengan menggunakan password atau sandi. Sekian pembahasan saya kali ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.